Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen, di mana kita akan mendesain layout pada Android Studio dan juga layout tersebut kita bikin apa ya namanya, bisa berpindah atau multi layout-nya. Jadi misalkan kita menekan button akan berpindah ke layout yang lain, misalkan kita ingin login atau semacamnya. Nah, untuk pertama-tama untuk menjalankan atau menginstal Android Studio, kita harus memiliki yang namanya menginstal dulu Java pada desktop kalian, menginstal Java dan juga JDK-nya, JDK-nya maksudnya, Java Development Kit. Nah, karena kenapa Java? Karena pada Android Studio ini umumnya orang menggunakan bahasa Java. Nah, nanti saya akan taruh di deskripsi di mana mendownloadnya dan juga mendownload Android Studio dan juga spesifikasi untuk menggunakan Android Studio ini juga ada di websitenya, nanti silahkan dicek di deskripsi. Nah, setelah itu mari kita mulai tugasnya. Tugasnya yang pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Android Studio yang telah diinstal dan terpasang JDK Java. Nah, setelah itu kita 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 create project baru, yaitu buat project baru gitu, filenya project. Nah, pastikan nih, pada Android Studio ini banyak sekali layout-layout yang bisa kita gunakan terlebih dahulu. Nah, tapi saya akan menggunakannya yang simpel saja. Ini yang kalau ada button-nya segala. Nah, kita beri nama tugas 1. Tugas 1 ABK. Nah, kita pilih bahasanya, kita pilih tempat nyimpan save atau save-nya karena ini agar tidak susah mencari, saya taruh di aplikasi komputasi programming, mana itu adalah mata kuliah yang saya kerjakan sekarang tugasnya. Nah, setelah itu bahasanya kita bisa pilih Kotlin atau Java, saya pilih Java. Kalau ini saya tidak terlalu mengerti, jadi saya bikin default aja. Nah, setelah itu kita finish. Kita keluarkan terlebih dahulu yang sudah ini. Nah, sebenarnya tugas ini sangat sederhana, di mana kita hanya perlu membuat beberapa layout minimal, seperti yang sudah minimal ada beberapa layout dan juga minimal kita memiliki beberapa 3 activity, 2 layout ya. Atau terbalik, saya akan koreksi, nanti saya taruh gambarnya. Nah, pengenalan pertama dulu jika ingin menggunakan Android Studio di sini adalah ini akan muncul pertama kali ketika kalian membuka. Dan nah, seperti kalian tahu, Android Studio itu memiliki dua file seperti ini, di mana ini XML, di mana kita tempatnya untuk melakukan editing, dalam artian ya source code yang akan dimasukkan itu hanya akan mengedit layout ini. Nah, melakukan edit layout juga bisa langsung dari desain ini, tinggal drag and drop, tapi saya akan melakukannya dengan coding. Nah, pada layer ini sebelah kanan ini kursor saya, nah ini akan preview jika kalian ingin menggunakan apa namanya, ya, untuk emulator ya. Nah, pada cut 1, 2, 3. Nah, pada layout sebelah kanan ini tempatnya kita
melihat preview layout-nya jika kita ingin menggunakan emulator, kan emulator berbagai macam. Nah, terutama jika ingin menggunakan Android Studio ini tidak mengharuskan kita menggunakan emulator yang ada di sini karena ya bebas sesuai kebutuhan device, kesanggupan device-nya juga. Jadi jika ingin menggunakannya pada aplikasi ini, kalian juga harus bisa membuatnya di sebelah sini, terus create virtual device, pilih emulator yang ingin digunakan, ada TV, phone, Wear OS, tablet otomatis. Nah, karena saya udah instalasi yang Pixel 2 juga, serta pakai menggunakan Android system yang R ini, jadi saya tidak perlu download lagi, jadi saya akan pakai yang ada saja. Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini, jika kalian ingin langsung membuat codingnya untuk mendesain, pada main Java pada layout pada menu Java ini dibedakan karena agar kita bisa melakukan validasi source code yang maksudnya melakukan validasi pada source code yang sebelah sini yang desain. Nah, contohnya seperti apa jika kita di sini bisa melakukan perintah, misalkan button on click-nya kita misalkan klik ke sini nanti akan berpindah ke activity atau layout yang lain. Nah, pada materi atau referensi yang telah saya ketahui bahwa kita memiliki berbagai macam layout. Nah, di sini saya menggunakan layout relatif karena layout relatif itu dimana seperti kita ketahui, relatif itu dimana kita bisa melakukan berbagai menginputkan atau menaruh berbagai macam widget yang bebas tempatnya di mana terserah. Nah, banyak itu bebas menaruh widget atau itu. Nah, kita akan menggunakan relative layout. Di sini harus besar saja. Relative layout sini juga terganti. Kita mulai ketik text view, web context. Kenapa ini web context? Karena layoutnya itu layout pada desainnya atau web context. Cut kita. Nah, setelah itu kita melakukan text view itu artian teksnya yang kita masukkan hanya bisa dilihat saja teksnya. Terus kita beri nama dulu. Kita
up when the rest of me is down. You enchant me. Nah, setelah saya membuat desain seperti ini, desain layoutnya seperti ini. Nah, ada beberapa button. Nah, kenapa nih saya jadikan button yang daftar akun dan lupa password? Agar karena tujuan dari tugas ini adalah emang hanya untuk membuktikan saja, jadi saya akan membuktikannya lewat button 2 ini. Nah, di mana setelah codingan yang saya buat ini seperti ini tadi, yang dibuat sebelumnya, jadi saya tinggal ganti ID dan beberapa mengganti ID dan beberapa codingan tuh bisa terkonek. Nah, setelah seperti ini, ingat ini juga bisa diedit lewat sini, jadi bisa diganti ke atas, ke bawah seperti ini biar rapi. Jadi ganti-ganti, jadi saya kontrol Z dulu. Nah, setelah ini jadi, setelah loginnya jadi, tapi ini belum bisa jika kalian running, belum bisa berpindah ke activity lain. Nah, saya juga sudah membuat 2 activity lain di mana hanya bisa melihatkan teks saja. Sudah masuk menu daftar akun, sudah masuk menu lupa akun, lupa password ya harusnya. Nah, menggunakan relative layout. Nah, agar lebih bagus mungkin saya akan tambahkan image view-nya saja. Variable-nya itu oh iya. Sebentar. Nah, seperti ini tinggal kita hanya perlu masuk menu Java pada main class lagi. Main activity di mana sini kita membuat dulu sebuah button baru, yaitu kita terserah aja apa namanya button. Kita akan buat button baru. Mana button find view by. Oh, ternyata salah. Kita harus membuat variabelnya dulu. Private button 2. Oh, P-nya kecil. Nah, setelah itu kita masuk sebelah sini.
Nah, kita itu akan mengidentifikasi button yang telah kita buat tadi pada atau kamusnya button kita private class button. Kita akan mengidentifikasi button ini menjadi button yang sudah kita buat tadi, yaitu namanya button daftar dan button lupa. Kita mulai dari r.id dot namanya itu daftar, titik koma, agar nah, di mana ini untuk menyambungkan dengan button tadi, artinya nah button ini button Android widget kita set on clicknya, set oh salah ternyata button one dot set on click listener. Sebentar, set. Nah, seperti ini. Intent atau perpindahan. Kita membuat objek baru intentnya atau intent sama dengan no intent. Main dot this slash second activity dot flash dot flash. Nah, untuk melakukan perpindahan intentnya, jadi sama magnetic ini sama dengan ini akan terhubung sama second activity. Start.
intent yang tadi ini, intent object ini. Nah, setelah itu tinggal kita kopas saja. Button 2, second conditional view. Kita ganti saja di slash ready. Ini adalah ingin kita pindah kemana, yaitu third. Sudah. Nah, setelah seperti ini, maka ketika kita ingin menekan button daftar akun ini atau ID-nya tadi adalah daftar, akan berpindah ke yang sebelah sini, layout sebelah sini. Nah, setelah itu yang lupa tadi, button lupa akan masuk kepada layout activity third-nya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk melakukan intent perpindahan activity. Setelah itu kita akan coba. Nah, setelah kita install emulator yang ada di sini, saya akan menjalankannya. Memang agak lama, tunggu sebentar kan saya juga sambil melakukan recording. Oke, rendering. Yes. Nah, setelah ini kan kita bisa mengetik di sebelah sini. Kita juga bisa kita klik daftar akunnya, akan berpindah ke tugas 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah berhasil berpindah, nah sekian dari saya. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Maksudnya, kenapa ini dijadikan button tidak tulisan teks? Nah, karena itu hanya bisa dilakukan jika terhubung ke database. Nah, kurang lebih seperti itu saja yang saya buat. Terima kasih telah menonton. Maaf jika ada kekurangan atau ketidakjelasan, karena tujuan video ini hanya membuktikan bahwa saya mengerjakan sendiri pembuatannya, dan artian saya juga melihat referensi-referensi, karena saya baru pertama kali membuat aplikasi, saya baru pertama kali menggunakan Android Studio. Nah, jika ada kekurangan bisa ditanyakan, atau ada bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Bye bye.